Rasanya, Alhamdulillah, alhamdulillah. Lancar, Prof. Ya, lancar, Prof. alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kita bertemu kembali. Ya, sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Idar Yahya, Bapak Ibu ya, terkait dengan seminar riset eh, teori akuntansi, gitu ya. Nah, kali ini saya membawakan bahan yaitu bahan dari Godfrey, ya Hudson, Hamilton and Holmes ya, dari Wiley ya, penerbitnya Wiley Bapak Ibu. Itu sudah saya share. Nah, itulah bahan perkuliahan kita ya. Nah, jadi di dalam seminar riset teori akuntansi di sini kita penekanannya kepada isu-isu ya, isu yang berkaitan dengan uh, ini ya, yang berkaitan dengan positive accounting theory atau PAT ya, dan juga isu dari positive accounting theory apa saja pengungkapannya gitu ya, meliputi teori dari kontrak ya, kontraktual teori, kemudian agency teori ya. Nah, itu pembahasannya ya di chapter 11 ya. Jadi bisa Bapak Ibu baca di e-book ini ya yang sudah saya berikan. Begitu juga terkait dengan riset pasar modal ya. Nah, riset pasar modal tersaji pada chapter 12. Nah, riset pasar modal ini berbicara mengenai kelebihan dari positive accounting theory ya, bahwasanya apa saja kelebihannya ya, kemudian juga skopnya ya, kemudian juga cara membentuk hipotesa serta dampak ya, dampak terhadap harga saham ya dan juga perdagangan saham. Begitu juga riset-riset perilaku gitu ya, behavioral research accounting ya, kemudian juga berbicara mengenai emerging issue ya, atau disebut dengan isu-isu terkini dalam bidang akuntansi dan dalam bidang auditing ya, serta isu yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan sudut pandang standar ya, sudut pandang auditor ya, terkait dengan keberadaan isu-isu yang terkini tersebut ya, yang menimbulkan beberapa perspektif Bapak Ibu. Nah, baiklah. Dan nantinya pola pola kita tidak ada UAS ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini kan mungkin saya ada dua ya Bapak Ibu ya. Satu kontemporer ya, atau satu aja seminar teori akuntansi Bapak Ibu. Ada, iya, Prof. Dua, Ada Prof. dua nih, Prof. Dua. Oh, ada dua ya Pak ya. Dua, Ya. Prof. Iya, Prof. Ya, Pak. Jadi itu kan kita pernah buat paper ya. Buat paper tahun lalu kalau nggak salah ya. Semester lalu ya. Masa lalu. Terlalu. Ya, jadi nanti papernya itu kita HKI kan Pak ya. Jadi itulah nilai UTS. Nilai Siap. UAS ya, nilai UAS ini. Dan kontemporerinya kita publish ya. Artinya uh, tulisan kita tulis ya, lantas kita publish ya. Artinya adalah luarannya dan juga ada dampaknya kepada Bapak Ibu mahasiswa, terutama kalau bagi yang dosen bisa mengisi borang sister ya, dan Ya. juga bisa mengisi kurikulum VT ya terkait dengan perkuliahan ini. Dan topik-topiknya kita sesuaikan. Nah, jadi itu ya, ada dua mata kuliah. Saya menginginkan UAS-nya adalah pertama paper yang sudah lalu, gitu, itu kita publish ke HKI, ya. Kemudian yang kontemporer, ya, itu kita publish paper atau sebaliknya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan materinya, nah ini sudah saya berikan. Baik, berikutnya kita melihat materinya ya. Sedikit kita diskusi lah ya polanya Bapak Ibu. Di sini ya positive accounting theory itu ya keberadaannya ya. Apa saja sih kebijakannya serta apa saja yang harus diungkapkan ya, didisclose terkait dengan positive accounting theory tersebut. Nah, jadi awal-awalnya dari positive accounting theory ini karena pasar modal itu sendiri berkembang ya kan, sehingga pasar modal berkembang maka perlulah riset gitu ya, riset dan riset-riset tersebut ternyata punya dampak ya, dampaknya kepada akuntansi gitu ya, dan menimbulkan riset itu ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten gitu ya. Dan ada yang sangat
dalam atau tidak dalam gitu ya. Artinya di sini punya dampak ya, terutama dampaknya terhadap keberadaan hipotesa pasar yang efisien itu gitu ya. Jadi bagaimana gambarannya, bagaimana mekanismenya, nah tertuang semuanya di bentuk-bentuk pasar modal ya, yaitu efisiensi market hypothesis. Jadi di sini akhirnya berujung ke sana gitu ya, riset-riset yang namanya uh, apa ini ya, riset-riset positive accounting theory gitu ya, dan pengembangannya ada lebih lanjut gitu ya, serta pemilihan kebijakannya. Dan positive accounting theory di sini bentuk-bentuk pengamatannya mulai dari pengamatan terhadap dampak pelaporan keuangan gitu ya, atau juga dampak dari lobby-lobby perusahaan ya terhadap standar akuntansi gitu ya, atau juga observasinya berupa kebijakan akuntansi gitu ya, atau juga berkaitan dengan penerapan prinsip akuntansi, salah satunya adalah prinsip konservatisme gitu ya. Nah, jadi isu-isunya mengarah kepada empat hal ini ya, yang namanya positif teori ini. Dan positif teori di sini berhubungan juga dengan teori contracting ya, atau kontraktual teori. Nah, di mana perusahaan itu dipandang sebagai hubungan kontraktual gitu ya ke depannya. Kenapa dikatakan hubungan kontraktual gitu ya? Jadi mengarah kepada bagaimana jalannya perusahaan itu berjalan efisien ya, dan aktivitasnya setidaknya bisa menghemat ya, atau juga mengurangi biaya-biaya kontrak yang terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut. Mulai dari hubungan antara pihak manajemen dengan pihak pemegang kontrak, atau juga antara pihak manajemen dengan si kreditur atau juga si debitur ya. Jadi berupa hubungan ekuitas atau juga hubungan masalah hutang piutang. Nah, jadi ini konsekuensi dari yang namanya kontraktual teori. Dan agency teori juga berperan besar ya dalam pengembangan positive accounting teori, di mana peranan dari agency teori di sini menghubungkan salah satu pihak ya dengan pihak lain. Itulah yang disebut dengan hubungan antara prinsipal dengan agent. Ya, bagaimana hubungan antara prinsipal dengan agent di sini, positif dan juga negatifnya serta arahnya. Nah, jadi di sini harus adanya keharusan pemisahan antara pihak manajemen itu dengan pihak pemilik. Jadi adanya pemisahan di sini disebabkan karena ada pihak-pihak yang menginginkan masing-masing maksimalisasi uh, keberadaannya ya, atau juga kegunaannya, di mana agent menginginkan misalnya adalah bonus gitu ya, sedangkan si prinsipal menginginkan return. Nah, di sini ada upaya maksimalisasi ya, yang disebut dengan utility maximizer gitu ya. Dan agent di sini atau pihak manajemen beraksi ya sesuai dengan keinginannya ya. Jadi keinginannya di sini menimbulkanlah yang namanya dampak ya, yang disebut dengan dampak agency problem. Sehingga ya kontraknya gitu ya dengan para prinsipal tadi sangat tergantung pada laporan gitu ya, yang namanya laporan akuntansi. Nah, sehingga jumlah laporan akuntansi sangat berperan dalam hal ini mempertemukan yang namanya utility maximizer tadi gitu ya. Jadi di sini semuanya sangat tergantung pada accounting number ya, besarnya accounting number yang dituangkan. Nah, itulah yang namanya permasalahan keagenan. Jadi meliputi tiga hal ya. Permasalahan keagenan di sini meliputi biaya monitoring, ya, kemudian juga biaya bonding, biaya kontrak, dan juga biaya residual loss ya, kemungkinan kerugian ya yang ditimbulkan. Nah, tiga hal inilah yang namanya lingkup dari agency teori. Nah, biaya monitoring di sini besarnya sangat tergantung ya pada perilaku agen ya, yang ditandai sejauh mana pihak prinsipal menekankan kepada agen ya agar dia menyesuaikan ya dengan keinginan agen yang terkait dengan remunerasi ya, sehingga adanya
berupa yang namanya price protection. Jadi monitoring cost itu misalnya biaya auditing, gitu ya. Makin besar audit maka makin besar pengawasan, gitu ya. Atau juga semakin kuat SOP maka semakin besar ya biaya monitoring yang harus dilakukan. Misalnya menggaji internal auditor, ya, menggaji dewan audit dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini merupakan lingkup dari monitoring cost yang harus dikeluarkan oleh prinsipal. Ya, begitu juga bonding cost, gitu ya. Ya, bonding cost terkait dengan uh, upaya menghasilkan laporan keuangan ini secara reguler, gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan biaya, ya, dan juga menimbulkan beberapa kendala-kendala. Nah, jadi kendalanya semua itu tertuang di dalam bonding cost. Nah, ini salah satu permasalahan dari agency teori, Bapak Ibu, ya. Dan biaya dan agency teori di sini, pihak agent menginginkan bahwasanya bonding cost ini sesuai dengan apa ya, sesuai dengan order yang bisa dikurangi terkait dengan monitoring cost dari setiap peristiwa. Dan agent menginginkan, artinya pihak agent menginginkan kalau bisa serendah mungkin, ya, atau menghentikan segala pengeluaran yang terkait dengan bonding cost dan menyesuaikan dengan biaya yang lainnya yang disebut dengan biaya marginal. Jadi seimbang antara bonding cost dengan biaya marginal di sini, sehingga monitoring cost itu setara, ya. Jadi antara agent, karena yang namanya monitoring cost, bonding cost, dan juga residual cost ini keinginan dari prinsipal tentu saja, ya. Dan keinginan dari prinsipal tersebut ya setidaknya apa ya, ada dampak, ya, dampak terhadap agent, ya. Sementara agent itu menginginkan baik itu biaya pemantauan dan sebagainya itu serendah mungkin, ya, karena berkaitan dengan aktivitas agent itu sendiri. Dan permasalahan biaya keagenan di sini berhubungan dengan apa ya, berhubungan dengan residual loss, gitu ya. Jadi yang namanya loss atau kerugian dihubungkan dengan apa ya, kepentingan, ya, sejauh mana kepentingan dari pihak agent tersebut ditanggapin oleh prinsipal. Jadi menimbulkan yang namanya ex post settling up, ya, di mana ex post settling up uh, diinginkan remunerasi apa ya, remunerasi di masa yang akan datang berdasarkan pada kinerja capaian, ya. Semakin tinggi kinerja maka semakin tinggi remunerasi, sehingga pihak prinsipal memberikan remunerasi atau juga membayarkannya berdasarkan pada apa ya, berdasarkan pada kinerja. Begitu juga kerugiannya. Nah, sejauh mana kerugian itu bisa dihindari, maka prinsipal harus menerapkan ya apa ya, menerapkan prinsip residual loss ini, ya, atau permasalahan dari residual loss ini disampaikan kepada agent yang melaksanakan mandat dari prinsipal tadi, gitu ya. Jadi residual loss ini merupakan suatu permasalahan yang harus disepakati bersama antara prinsipal dengan agent, Bapak Ibu. Dan pada bentuknya teori agency di sini, gitu ya, ini berupa perlindungan harga, ya, serta pihak agent itu akan menerima apa ya, menerima dampak, ya, dampak terkait dengan tindakan atau juga perilaku yang mereka lakukan, serta implikasinya adalah adanya pemberian insentif, ya, insentif yang memuaskan tentu saja, serta adanya resiko, ya, resiko berupa meningkatnya residual loss, dan residual loss ini implikasinya adalah akhirnya kepada prinsipal itu sendiri, ya, yang dapat menggerus ekuitasnya, ya, dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh agent. Nah, ini semuanya adalah intisari dari agent problem keagenan, ya. Dan problem keagenan di sini atributnya adalah peranan dari laporan akuntansi, gitu ya. Jadi berperan besar sejauh mana uh, role of accounting di sini sebagai berperan sebagai alat monitor dan juga alat mekanisme apa ya, mekanisme bonding, ya, atau juga mekanisme perikatan, ya. Dan item-item accounting di sini ini harus digunakan, ya, digunakan sebagai alat kontrak terhadap agent itu sendiri. Nah, bagaimana bentuk price protection?
ya price protection di sini, maka dampak dari pemisahan antara si pemilik dengan si yang menjalankan si pihak manajemen gitu ya, ini menimbulkan banyak dampak ya. Dampaknya adalah dampak perilaku yang dilakukan oleh agent itu sendiri. Dan dampak perilakunya menimbulkan resiko ya. Ada yang resiko permasalahan resiko yang bisa dihindari, atau juga permasalahannya pada dividen yang dibayarkan kepada prinsipal, serta hubungan hubungan antar karyawan itu sendiri ya, atau juga disebut dengan horizon problem. Nah, ini yang ditimbulkan. Nah, terkait dengan penghindaran resiko ya, maka manajer sebagai pemegang mandat gitu ya, itu menginginkan resiko yang rendah. Nah, resiko yang rendah yang nantinya dinilai oleh para pemangku kepentingan. Nah, maka penerapan resiko yang rendah di sini ya artinya meminimalkan jumlah hutang yang dicatat ya kepada uh, pemegang saham gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk dari risk aversion-nya. Begitu juga rentetan pembayaran dividen. Nah, rentetan pembayaran dividen atau kewajiban membayar dividen pada jumlah tertentu itu masalah juga kepada manajer ya. Di mana pihak manajer sebagai pihak agent itu menginginkan pilihan ya, bagaimana uh, dividen ini bisa dibayarkan secara rutin ya, dampaknya kepada laba gitu ya, dampaknya kepada laba dan uh, berupa laba ditahan atau juga pada dividen gitu ya, sehingga kebijakan dividen di sini juga berdampak terhadap yang namanya keberadaannya secara menyeluruh dan juga sistem remunerasi yang didapatkannya. Nah, ini rentetan pembayaran dividen juga menimbulkan permasalahan ya kepada manajer. Nah, begitu juga dampaknya yang lain adalah dampak horizon ya. Nah, di sini dampak horizon yang berhubungan dengan hubungan antara perusahaan itu sendiri juga dengan para para pihak pemegang saham. Jadi para pihak pemangku kepentingan atau juga pihak pemegang saham ya mau tidak mau mereka menginginkan hanya satu, yaitu cash flow ya di masa yang akan datang. Dan pihak manajer memiliki sejumlah waktu gitu ya, dalam jangka waktu tertentu yang mereka menginginkan hasil yang didapatkan ya kepada mereka terkait dengan keberadaan perusahaan itu sendiri. Dan yang berkaitan dengan permasalahan keagenan di sini gitu ya. Nah, di sini kontraktual yang dilakukan itu dapat mengurangi beberapa permasalahan, yaitu permasalahannya berupa remunerasi kepada manajer ya. Di mana remunerasi kepada manajer biasanya berdasarkan pada indikator, yaitu proksinya adalah kinerja kan gitu. Dan kinerja di sini dampaknya bisa berupa dua hal gitu ya, bisa motivasi atau juga bisa hukuman ya, punishment gitu ya. Dan kalau bicara kinerja maka berhubungan dengan bagaimana cara mengukur kinerja. Maka untuk mengukur kinerja, laporan akuntansi lah indikatornya gitu ya. Jadi dikatakan kinerja baik apabila laporan akuntansi dari proksi penjualan tinggi gitu ya, laba tinggi atau ROA-nya tinggi gitu ya, atau juga net asetnya tinggi atau juga cash flow-nya positif gitu ya. Nah, ini indikator kinerja yang berdampak pada manajer. Selain itu juga kinerja itu diukur dari harga saham gitu ya. Makin stabil harga saham maka makin bagus kinerja manajer itu gitu kan, atau kinerja perusahaan gitu ya. Dua hal ini yang merupakan hubungan kontraktual yang dilakukan antara prinsipal dengan agent. Selain itu juga permasalahannya adalah permasalahan hubungan antara si pemilik perusahaan dengan si pemberi kredit gitu ya. Nah, sejauh mana permasalahannya? Konteks di sini manajer bergerak gitu ya, sesuai dengan keinginan perusahaan. Sementara keinginan perusahaan di sini tidak selamanya
apa ya, keinginan dari perusahaan ini tidak selamanya bisa berjalan terkait dengan kebutuhan modal ya. Nah, sehingga pihak prinsipal di sini apa ya, memerlukan yang namanya debt holder gitu ya. Dan si agent itu bertindak selaku mewakili dari shareholder tadi gitu ya. Dan nilai perusahaan juga dituangkan, diproksikan ya dengan nilai hutang. Jadi bukan hanya harga saham. Makin besar hutang juga makin besar dampaknya ya kepada nilai perusahaan. Dan selain dari nilai perusahaan juga nih ekuitas gitu ya. Jadi makin tinggi ekuitas gitu ya, maka keberadaan perusahaan itu juga makin tinggi ya, atau juga makin bagus. Begitu juga transfer kesejahteraan ya, uh, menimbulkan juga permasalahan, yaitu yang disebut dengan opportunistic behavior. Nah, bicara opportunistic behavior ya, perilaku debt holder antara shareholder tadi gitu ya, yaitu berupa jumlah dividen, besarnya jumlah dividen yang dibayarkan, kemudian aset pengganti, kemudian juga investasi apa ya, under investment, serta claim dilution atau disebut dengan pemecahan saham ya. Nah, untuk excessive dividend payment ya. Nah, ini dampak dari pembayaran dividen itu akan bisa mengurangi apa ya, uh, keamanan pembayaran hutang. Ya. Jadi dividen lancar ya, maka yang terancam adalah ya bagaimana cicilan itu bisa terjamin dibayar gitu ya. Serta excessive dividend ini menimbulkan permasalahan kepada shareholder berupa uang kas yang diterimanya. Ya, uang kas yang diterimanya apakah aman nggak penerimaan kas mereka ya ke depannya. Dan juga secara personal ya, keberadaan utang di sini berdampak luas, yaitu dampaknya terutama dampak terhadap ancaman risiko ke bankrupt ya, yang ditimbulkan dari masalah hutang ya. Begitu juga permasalahan hutang ini menimbulkan permasalahan yang lain, yaitu masalah harga ya, bisa menyebabkan harga tinggi jika hutang tinggi, serta dapat mengurangi nilai hutang ya. Nah, permasalahan hubungan antara shareholder dengan debt holder di sini juga bisa disebabkan ya karena asset substitution ya. Jadi perusahaan menginginkan investasi ya, investasi di mana dalam suatu proyek yang risikonya tinggi gitu ya. Maka risikonya yang tinggi akan menimbulkan dampak kepada shareholder, yaitu tidak ada manfaat yang diterima oleh debt holder. Selain itu juga rugi bisa terjadi gitu ya kalau risiko tinggi. Dan shareholder di sini untuk menekan hal itu maka bisa melakukan diversifikasi ya Bapak Ibu. Shareholder di sini bisa melakukan diversifikasi sesuai ya dengan jumlah besarnya hutang ya. Jadi diversifikasinya 5.000 ya, seandainya hutangnya 5.000 tentu saja ya. Begitu juga berkaitan dengan hutang di sini ya, dampaknya kepada bisa berupa terhadap harga ya, kebijakan harga atau juga kebijakan pendapatan. Hubungan antara shareholder dan juga debt holder ya, itu menimbulkan permasalahan berupa under investment. Ya. Nah, misalnya berupa under investment di sini terkait dengan keinginan pemangku atau pemilik gitu ya, itu akan berkaitan dengan NPV ya dari suatu proyek gitu ya. Kalau NPV-nya dalam hal ini undertake positif gitu ya, itu maka dikatakan terjadi peningkatan jumlah dana gitu ya. Ya, jumlah dana yang berasal dari debt holder ya. Dalam hal ini semuanya itu sumbernya dari utang, bukan dari paid in capital dari shareholder gitu ya. Jadi NPV project di sini juga apa ya, berperan ya, atau juga masalah yang ditimbulkan dari hubungan antara shareholder itu juga dengan debt holder ya.
Ya, begitu juga claim dilution, Bapak Ibu ya. Jadi claim dilution di sini terkait dengan saham baru gitu ya. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru gitu ya, maka otomatis menimbulkan hutang yang tinggi. Nah, sehingga menimbulkan hutang yang tinggi disebabkan karena penerbitan jumlah saham gitu ya. Jadi upaya yang dilakukan adalah caranya dengan menurunkan ya, menurunkan secara relatif ya dari jumlah hutang tersebut ya. Besarnya semakin rendah hutang maka keinginan untuk claim dilution tidak terjadi gitu ya. Pemecahan saham atau juga penerbitan jumlah saham yang baru itu akan minim ya. Ya, begitu juga permasalahan yang lainnya adalah hubungan antara shareholder dengan debt holder, yaitu lender ya. Ya, lender akan melakukan yang namanya proteksi, ya, proteksi terhadap harga ya, dengan cara memberikan suku bunga yang tinggi, ya kan? Semakin suku bunga tinggi, maka tingkat pengembalian juga makin cepat, ya. Sehingga jumlah dana yang disalurkannya, gitu ya, itu cepat kembali. Nah, ini permasalahannya kepada lender. Dan suku bunga yang diberikan kepada shareholder, gitu ya, uh, akan membatasi kebijakan untuk mendapatkan pinjaman lebih lanjut, ya. Artinya pinjaman itu sangat ditentukan oleh jumlah hutang atau jumlah suku bunga yang sudah terjadi ya sebelumnya. Nah, berikutnya ex post opportunism ya versus anti efficient contracting ya. Jadi ketika ini terjadi gitu ya, maka tempat ya kemudian juga si agent itu akan bertindak ya. Agar akan bertindak upaya yang dilakukannya bagaimana supaya terjadinya transfer kesejahteraan ya dari prinsipal ke mereka ya. Nah, ini implikasinya atau juga expose opportunism ya ke depannya. Artinya itu terjadi maka bonus ya pada mereka. Utang rendah ya, NPP tinggi gitu kan. Ya tentu saja menguntungkan si agent ya ke depannya ya seperti itu. Ya, bagaimana ya kaitannya dengan signaling theory? Ya, signaling theory di sini pihak manajer berkewajiban berkewajiban menyiapkan informasi ya kepada investor sehingga informasi itu sebagai suatu signal ya, signal untuk keputusan dan kaitannya ya dengan kontrak efisien tadi dan kontrak efisien tadi berdampak terhadap informasi yang disajikan yaitu teori hipotesa informasi. Makin mudah informasi dapat maka semakin efisien gitu kan, semakin efisien sehingga pihak manajer ini adalah berperan ya menciptakan signal harapan ya dan juga intensitas di masa yang akan datang itu terpenuhi kepada pihak yang membutuhkan sehingga uh, informasinya lancar ini dampaknya berupa signal bagus ya atau signal yang netral atau malah informasi yang buruk. Jadi dengan kata lain signaling teori implikasi dari informasi berdampak ya berdampak terhadap uh, apa ya efisiensi market hipotesis. Selain dari ya, signal informasi, faktor lainnya adalah proses politik gitu ya. Tidak lepas ya yang namanya perusahaan itu berhubungan dengan publik gitu ya. Nah, karena dia berhubungan dengan publik sehingga fokus perhatian publik di sini juga menimbulkan biaya yang harus mereka keluarkan. Yaitu biayanya adalah berkaitan dengan upaya meredam persepsi publik ya dengan cara ya meningkatkan apa ya visibilitas ya atau juga meningkatkan pencitraan ya sehingga publik itu punya persepsi atau juga punya menganggap perusahaan itu punya reputasi yang baik. Dengan kata lain, praktik politik tidak lepas ya dari hubungan keagenan ini. Maka apa yang dilakukan? Ya, dengan cara mengulangi ya biaya laporan laba ya, terutama penyampaian informasi laba, kecepatannya dalam hal ini
dikurangi ya, karena ada implikasi, yaitu implikasi politik ya, Bapak Ibu. Selain itu juga ya berhubungan dengan prinsip akuntansi, yaitu prinsip konservatisme ya. Nah, di mana prinsip konservatisme ini punya hubungan ya dengan positive accounting theory. Ya, prinsip konservatisme ini sifatnya bias dari uh, kebijakan akuntan ya yang mengakui prinsip yang mengakui jumlah beban dan juga pengakuan atas pendapatan itu kadang kontradiktif atau juga tidak selaras dengan prinsip akuntansi yang namanya prinsip konservatisme gitu ya. Di mana IASB berargumen gitu ya, berargumen bahwasanya gambaran keuangan itu ya tidak selamanya ya bisa mengurangi uh, informasi yang dapat disajikan kepada user gitu ya. Dan fakta-fakta lainnya ya yang perlu ditambahkan dari pengembangan agency theory, signaling theory tadi gitu ya, dan juga positive accounting theory, maka di sini adanya itu tadi ya, opportunity cost dan juga political cost berperan besar gitu ya. Selain itu juga uh, apa ya perlu menentukan definisi atau juga detailnya political cost tadi, ya. Sehingga efisiensi pasar tadi, efisiensi pasar market hipotesis tadi benar-benar teruji. Ya. Nah selain itu juga apa saja bukti gitu ya, bukti uh, bukti kepada manajer yang menggunakan informasi akuntansi ini untuk meredam hal-hal tadi gitu ya, yaitu buktinya adalah berupa counter political pressure gitu ya. Artinya uh, menghandle segala tekanan-tekanan politik gitu ya. Atau juga mendapatkan manfaat dari kesempatan politik gitu ya. Atau juga berkaitan dengan hubungannya dengan target manajemen dan sistem remunerasi atau juga berupa minimalisasi hutang atau juga kendala pembayaran dividen atau juga kendala dari kegiatan manajemen manipulation, diantaranya earning management, Bapak Ibu ya. Dan keberadaan teori itu perlu dievaluasi, ya. Dievaluasi di mana positive accounting theory di sini sifatnya perlu dukungan yang banyak, gitu ya. Artinya di agency theory, di signaling theory, gitu ya. Nah ini merupakan masukan ya kepada positive accounting theory, di mana ada dua hal yang perlu dikritisi ya dari positive accounting theory. Pertama adalah mengkritisi metodologi dan juga mengkritisi pendekatan statistik. Bagaimana menemukan bukti-bukti ilmiah ya terkait dengan kelemahannya itu ya sejauh ini adalah metodologinya ya dipertanyakan atau juga pendekatan statistiknya juga dipertanyakan ya. Kemudian positive accounting theory ini ada perlu dikritisi juga dari sisi filosofi ya. Nah, dari sisi filosofi positive accounting theory ini mulai dari masalah klaimnya gitu ya atau juga masalah pertimbangannya ini juga perlu dikritisi ya. Kemudian juga aspek perilaku manusia. Nah, jadi positive accounting theory ini ilmu sosial kan. Karena dia ilmu sosial maka berhubungan dengan manusia. Ya, bicara hubungan dengan manusia maka bicara perilaku gitu ya. Karena apa? Ya karena perilaku ini nggak bisa kita ukur. Ya, tidak bisa diukur atau juga tidak bisa dituangkan lah ya secara akuntansi. Artinya positive accounting theory ini dikatakan tidak berlangsung lama ya. Tidak berlangsung lama artinya konstan tingkat apanya stabilannya juga berubah-berubah misalnya. Nah, ini evaluasi terhadap yang namanya positive accounting theory ya. Atau dengan kata lain ya positive accounting theory pionir dari riset-riset kuantitatif ya. Nah, bagi auditor apa saja sih isunya ya terkait dengan agency theory, problem keagenan dan juga signaling ini. Nah, bagi auditor isunya adalah perlunya
terkait dengan biaya monitor tinggi dan juga bonding cost, aktivitas bonding cost yang tinggi, maka diperlukanlah SDM yang tinggi kan gitu ya. Artinya kualitas dari auditornya harus mumpuni ya, untuk mendukung monitoring cost dan bonding cost yang bagus. Serta auditor itu sendiri juga punya spesialisasi gitu ya, punya spesialisasi ya yang sifatnya apa ya, menguasai satu industri ya atau juga satu area. Nah, sehingga diperlukanlah spesialisasi auditor. Waduh ya. Dan jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu ya, positive accounting teori di sini adalah apa ya? Uh, riset yang paling ke depan ya, artinya paling dominan lah ya saat ini. Ya, baik itu tergambar ya disertasi mahasiswa gitu kan, atau riset-riset selama ini ya pendekatannya menggunakan apa ya, pengujian hipotesa. Nah, itu semuanya menunjukkan kuatnya positive accounting theory ya. Selama pakai hipotesa ya, pakai alat statistik, ya, pakai EPUS, pakai stata ya. Nah, itu menunjukkan positive accounting theory itu major force ya in academic accounting research. Kemudian positive accounting theory itu secara teoritis ya. Ini gambarannya adalah gambaran kontraktual antara perorangan ya dengan apa ya, dengan jumlah laba akuntansi yang dibayarkan, serta menyampaikan atau juga menjelaskan ya bagaimana akuntan itu menjaga hubungan keagenan, kemudian juga uh, apa ya, adanya perilaku oportunistik tadi antara agent, serta ini ya, tidak hanya sekedar bicara efisiensi ya, tetapi juga bicara uh, behavior ya oleh agent itu sendiri. Dan inilah ya beberapa istilah-istilah yang kita bahas di sini, positif teori ya, contracting teori. Nah, ini boleh Bapak Ibu nanti kembangkan ya. Ya, topik-topik atau key term ini ya, agent principle monitoring. Nah, ini saya kira biasa ya. Tidak ada yang apa ya, atau juga expose opportunism ya, claim delusion problem ya. Nah, ini semuanya bagus ya untuk dikembangkan menjadi disertasi Bapak Ibu. Nah, itu. Ya, mungkin ada yang kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, Prof. Ya, Ya, silakan. silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih, Prof. Izin, Profesor dan teman-teman sekalian. Setelah membaca ini, Prof, eh, paparan pada hari ini, kalau bisa saya sampaikan, memang ketika kita melakukan penelitian terhadap, mungkin karena saya praktisi ya, kalau penelitian terhadap bank itu memang lebih kepada grand teorinya adalah Agensi. agency, Prof. Jadi Betul. dari A to Z sepertinya agensi, Prof. Tapi Ya, terkait tadi ini, Prof, yang lebih tadi khususnya debt holder tadi. Nah, di iya, debt holdernya saya tadi mengikuti ini, ternyata ini ada ketika kita melakukan keputusan pembiayaan atau kredit, ada namanya kita structuring kredit. Structuring kredit itu ya, terkait term and condition, syarat-syarat. Nah, syarat-syarat itu juga eh, ada muncul covenant. Nah, ini covenant tadi memang covenant tadi ada negatif covenant, affirmative covenant iya, itu yang membatasi debitur kita. Tidak iya, boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh tidak boleh D. Itu ada ya kita sampaikan. Karena itu kita nanti ujungnya adalah diikat dalam suatu perikatan perjanjian iya, dari kredit legal. Eh, Kemudian terkait juga ini ketika kita juga ada depositor tadi, ketika kita melihat adanya rasio modal yang sedikit atau jumlah kita pembiayaan bank itu terlalu banyak, terlalu besar, maka ada suatu kovenan kita di mana mengharuskan adanya porsi yang ideal terhadap iya, komposisi modal debitur dan pembiayaan bank. Nah, ini juga tadi di kovenan tadi, kontrak iya, tadi itu di kovenannya. Nah,
Kemudian ada terkait di terkait monitoring cost. Nah, ini juga saya terhadap monitoring monitoring cost tadi. Ada pilihan, ada dua pilihan, ada banyak pilihan, bro. Ada banyak pilihan dan dan banyak ini ya event ke depannya terhadap monitoring cost tadi ini. Yang terutama kalau kita memang mau kuat terhadap pemeriksaan atau kuat terhadap pengawasan. Di satu sisi, Bang, memang harus idealnya tadi menempatkan satu orang auditor di suatu unit channel channel sales atau channel penjualannya. Tetapi eh, jumlah biaya yang dikeluarkan tadi sangat besar dan juga mempengaruhi terhadap komposisi tenaga kerja yang akan dipenuhi oleh bank, sorry, oleh perusahaan. Kemudian eh, memang dari pemilik tentunya mereka tidak mau terlalu banyak pegawai atau tenaga kerja itu yang terlalu banyak di kegiatan non bisnis. Pemilik itu lebih senang lebih banyak tenaga kerja itu berada di posisi bisnis. Sementara direksi kepada pemilik kontraknya adalah harus juga yang dioperasikan oleh direksi tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan khususnya. Eh, Bisa juga ke depannya tingkat tingkat pelanggaran dilakukan oleh manajemen itu bisa berubah pergerakan apanya modus atau apanya gitu atau juga bukan manajemen atau pegawai itu bergerak sementara auditor memang dibutuhkan kita butuhkan ya secara directionnya membutuhkan tetapi secara pemilik itu tidak terlalu suka kalau terlalu banyak tenaga kerja yang berada di posisi seperti auditor atau apa ya auditor atau lainnya. Yang kedua adalah terkait eh, di bisnis itu ketika mereka juga diawasi terlalu ketat. Ini secara subjektif kembali tadi juga tadi kepada behavior tadi, Prof. Iya, Secara subjektif mereka juga itu dalam saat keputusan pekerjaannya itu merasa itu diawasi terus dan merasa ini ya nggak nyaman juga mereka nggak agile atau nggak bebas mereka itu untuk mengimprove improvisasi bisnis judgment karena aturan itu dipegang teguh memang dipegang teguh auditor tetapi satu sisi bisnis itu mau lebih agile lebih bebas dalam melakukan ini kegiatannya ini yang menjadi permasalahan bukan hanya sekedar menambah ini Prof, menambah biaya tenaga kerja, tetapi juga adanya pengaruh, ada keengganan dari tim bisnis untuk melakukan proses produksi, baik itu penjualan kredit ataupun lainnya. Jadi ini yang eh, terkait agensi teori ini memang kalau di perbankan itu memang kalau saya lihat tadi ini apa Prof, mendasari sekali grand teorinya untuk di sektor perbankan. Terutama tadi di debt holder ya, loan covenant ini saya baru baca ini memang rupanya ada teori ini. Terima kasih Prof. Loan ya Pak. covenant ini akan bukan apa namanya bukan best practice, tapi adalah berdasarkan teori akuntansi positif eh, Ya, yang ada yang teori akuntansi positif itu di mana dia dapat diuji dan juga diverifikasi secara empiris, artinya ilmiah, Prof. Jadi bukan kewenangan bank itu bukan ini ya, bukan praktek-praktek yang lazim, tetapi memang ada teori yang mendasarinya eh, dalam menyusun lawan kewenangan tadi, yaitu tadi agensi teori. Mungkin itu dari saya, Prof, terkait praktisi. Tentunya ketika yang teori akuntansi ini disampaikan pada praktik-praktik prinsip-prinsip tadi disampaikan ke umum dilakukan oleh masyarakat atau praktisi. Tentunya nanti ketika melakukan recycling atau pembaharuan eh, adanya
terapan atau pelaksanaan praktis itulah yang menyebabkan pergeseran-pergeseran prinsip dan praktik untuk akuntansi yang baru. Eh, karena di lapangan tadi tadi Prof, bahwasanya subjektivitas itu tidak terlepas dari eh, kondisi perubahan dari teori tersebut. Itu mungkin dari saya, Prof. Terima kasih. Ya, Sampai berkata. kalau warahmatullah. Ya, terima kasih Pak Faisal Panggabean. Ya, jadi ya memang Pak ya, bahwasanya agensi teori gitu ya, signaling teori gitu ya, atau juga positive accounting theory. Nah, ini memang praktiknya ada di perusahaan gitu ya. Jadi hubungan antara shareholder dengan debt itu nggak linear ya. Artinya tarik menarik gitu ya, sifatnya pay off gitu ya, artinya trade off gitu bisa juga ya, trade off, pay off atau juga non linear gitu ya, itu selalu hubungannya gitu ya. Debt holder menginginkan uh, loan covenant yang tinggi gitu ya, maka menurunkan apa ya kesejahteraan shareholder gitu ya, atau juga menurunkan kesejahteraan dari agent itu ya. Nah ini yang terjadi pasti hubungannya tidak linear ya. Nah, itu permasalahan-permasalahan itulah yang ada pada praktik ya agency teori dan juga signaling teori ya. Mendukung supaya semuanya adalah apa ya? Mendukung pasar tadi ya, pasar hipotesa pasar yang efisien ya. Jadi hipotesa pasar yang efisien apabila uh, mampu gitu ya mengendalikan permasalahan-permasalahan keagenan tadi gitu ya. Ya, sejauh mana titik temunya gitu ya. Ya, maka hal itulah uh, dari sisi penelitian gitu ya diukur ya bahwasanya pasar di Indonesia ya efisiensi market hipotesisnya sejauh mana, apakah lemah, semi kuat gitu ya atau kuat gitu ya. Ya mungkin kalau di Indonesia berdasarkan riset-riset hasilnya menunjukkan semi strong ya Bapak Ibu kan itu ya beberapa riset menunjukkan bahwasanya semi strong. Ya. Artinya monitoring cost ya bonding cost ya atau juga residual loss tadi gitu ya. Nah ini semuanya pada titik tertentu gitu ya itu tersaji semuanya dan terlaksana gitu ya sehingga pasar cukup meresponnya ya dengan menyatakan bahwasanya pasar di Indonesia pasar terutama pasar modal itu adalah kesimpulannya adalah semi strong ya semuanya bisa dapat informasinya nggak ada yang ditutupi. Nah ini praktik dari agency teori ya positive accounting teori merupakan implementasi dari apa tadi ya agency teori dan juga signaling teori. Baik itu agency teori maupun juga signaling teori menimbulkan problem ya. Problemnya mulai dari problem prinsipal ke agent ya atau juga problem shareholder ke debt holder gitu ya. Dan terutama bagi kreditur ya debt holder di sini ya apa ya menimbulkan permasalahan tersendiri gitu ya kepada shareholder terutama dampaknya kepada wealth tadi ya kesejahteraan berupa dividen ya. Nah, dividen itu sangat ditentukan dari kebijakan debt holder tentu saja ya. Nah, ini saya kira yang perlu kita simpulkan Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain ada memberikan pendapatnya ya, atau sharingnya dari praktik uh, di perusahaannya silakan. Izin Prof, Ya Pak Faisal. mungkin bukan lebih kepada ini ya, pertanyaan nanti ke penjelasan dari Prof. Kalau tadi memang banyak perusahaan, apalagi mungkin di BUMN lebih kepada menggunakan agency theory ya Prof. Izin Prof, kalau tadi ada kalau saya nggak salah tuh contracting theory. Saya mungkin izin untuk mungkin saya terlewat tadi. Apakah itu agency theory berkaitan dengan contracting theory? Nah, saya pernah baca dulu tuh Nexus apa ya Nexus of Contract itu kaitannya juga eh, ke agency theory ataupun signaling theory. Sorry, signaling theory. Apakah ini juga sama, Prof? Oh ya, di sini ada nexus of concept. Apakah ini termasuk berarti masuk ke dalam agency theory ya, Prof? Ya, Mungkin itu, jadi Prof. ya Pak Isan. Jadi memang contracting teori ini cenderung hubungan ya antara prinsipal dengan agent lebih tepatnya ya. Jadi bukan hubungan antara prinsipal dengan debt holder, tetapi pihak pemangku pihak
pemegang saham dengan karyawan ya, atau dengan manajer. Hanya itu contracting teori. Nah, sehingga apa kontraknya? Kontraknya supaya ekuitas stabil, ya kan? Atau juga supaya hutang stabil atau hutang rendah. Hanya sekedar itu. Bagaimana upaya direksi? Bagaimana upaya pihak manajemen yang ditentukan oleh kementerian misalnya, ya? Kementerian sebagai pihak prinsipal menginginkan hal itu. Ya, bagaimana ya kami sanggup ya dengan target A, B, dan C gitu ya. Nah, itu semuanya adalah bentuk contracting teori. Jadi contracting teori lebih tepatnya implementasi dari positive accounting theory dan sifatnya hubungan antara prinsipal dengan agent ya, bukan bukan hubungan antara contracting teori ini bukan menghubungkan antara prinsipal dengan debt holder atau hubungan antara shareholder dengan debt holder bukan ya, tetapi prinsipal dengan agent ya, manajemen sebagai agensi gitu ya, dengan prinsipal. Nah ini hubungannya. Saya kira itu. Ya, makasih Prof. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira itu saja ya, karena ini bulan penuh rahmat ya. Mudah-mudahan semuanya apa ya menjadi ibadah dan lancar ya puasanya sampai 30 hari ya. Saya kira itu. Dan saya kira nanti videonya saya share Bapak Ibu sebagai bukti perkuliahan dan juga bisa kita diskusikan kembali ya. Untuk bahannya udah dapat semua ya Bapak Ibu ya. Sudah, Prof. Tadi. Ya, Ya, Prof. baik. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu saja perkuliahan kita di hari ini. Kita lanjutkan setelah Lebaran ya, Bapak Ibu. Ya, Prof. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Makasih, Prof. Prof. Boleh minta dengan